Baik Ustaz, kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Khosin dari Indralaya, Sumatera Selatan. Masya Allah. Jadi ada satu pertanyaan tapi tiga Ustaz poinnya. Yang pertama, banyak di antara kita ketika ceramah atau kultum mengutip ayat Al-Quran, kemudian menjelaskannya. Apakah itu bagian dari menafsirkan Al-Quran? Dan kalau sekedar menafsirkan ayat-ayat yang muhkamat, apakah diperbolehkan? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, yang menentukan bahwa tafsir birra'yi itu makbul atau mardud siapa Ustaz? Mohon contoh keduanya. Dan yang terakhir, Al-Quran tidak mungkin berubah karena Allah yang menjaganya. Yang berubah adalah penafsiran. Bagaimana menurut Ustaz? Baik, terima kasih Pak Khozin. Saya catat dulu ini karena pertanyaannya 3 dan pertanyaannya berat-berat ini ya. Ya, tadi ceramah atau kultum itu masuk kategori tentu kita mengamalkan hadis Nabi, balighu anni walau ayah. Maka walau ayah tadi. Namun kan kita menginginkan bahwa ketika menyampaikan itu atas dasar ilmu. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Surat Yusuf ayat 108, kul hadhi sabili ad'u ilallah ala basirah. Kata Imam Ibnu Katsir ala dalil wa burhan. Jadi meskipun satu ayat itu merupakan instruksi Rasul, tapi tetap kita sebagai yang digugu, yang ditiru, yang dipanut, yang dicontoh oleh umat, hendaknya kita tentu mencontohkan yang terbaik. Inilah cara kami menyampaikan ayat Al-Quran. Sehingga nanti umat pun akan mengikuti. Kalau kemudian dalam konteks kultum dan sebagainya tidak mengikuti itu, nanti umat, ternyata boleh aja ya, bebas aja lah, dan lain sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Menjelaskan, itu tadi kan kategorinya apakah bisa disebut tafsir, atau tadabbur, atau itu terjemah. Namun ketiga-tiganya akan lebih baik kalau rujuk kepada tadi ya, rujukan-rujukan yang bisa dipercaya. Itu akan lebih baik. Mau dia menjelaskan satu ayat dari perspektif A, mau dia bahas satu ayat atau 2 ayat, akan memungkinkan jika proses terjemahnya, tadaburnya atau tafsirnya tetap saja kita berharap ini edukasi untuk masyarakat. Penting sekali, sangat penting bahwa yang kita sampaikan itu ala ilmin, ala burhan, ala basirah. Apalagi kita sebagai ustadz, apalagi kita sebagai dai, ya itu umat bagaimana nasibnya tergantung para dainya. Ya kalau dainya ya asal menyampaikan, ya umatnya nanti juga asal menyampaikan. Kama yuwallu alaikum ya, kama tuwali yuwalla alaikum. Kalau ya umat ini tergantung kita itu. Jika kita mampu mencerdaskan, umat itu akan cerdas. Jadi bagaimana dengan muhkam dan yang makbul dan mardud, siapa yang menentukan atau yang menilainya? Likulli ilmin alimuhu. Ketika seseorang sakit, yang menentukan dia boleh berbuka atau dia boleh berpuasa adalah dokter. Karena itu adalah ilmunya. Yang menentukan makbul atau mardud tentu para ulama tafsir. Kenapa? Karena itu bidang ilmunya. Yang menentukan mobil ini layak ke bengkel atau belum, ya tentu mereka yang di bidang perbengkelan mobil. Ya, maka kan ada manual booknya. Sekian kilometer ganti oli. Kenapa ketika kita bicara tentang hal-hal yang teknis, teknologi, kita manut dan kita patuh. Tapi ketika bicara agama, kenapa kita tidak patuh gitu kira-kira? Ya kita bicara tadi menjaga kesehatan kita patuh sekali. Kenapa menjaga agama kok kita nggak patuh ya? Allah, ini kan kata fulan, kata fulan. Kalau begitu ketika kita menjaga kesehatan, ini kan kata dokter fulan sih nggak apa-apa. Akhirnya kemudian umat itu tidak punya landasan. Nah, yang menentukan adalah ilmu, bukan yang lainnya, bukan fulan dan fulana. Tadi saya sangat tertarik dengan Ad-Dakhil fit Tafsir. Ada kitab juga Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubi Tafsir yang diterjemahkan Prof. Didin ya. Itu bagaimana kita yang menentukan adalah ilmu. Sama dengan seseorang ketika menyelesaikan sebuah perkuliahan, yang menentukannya betul dosen, tapi dosennya kan atas dasar ilmu.
inilah yang disepakati, ini kurikulumnya, ini materinya. Kalau sudah terpenuhi, berarti seseorang layak menyelesaikan, tinggal tesis dan lain sebagainya. Maka kita katakan makbul dan mardud, siapa yang menentukan adalah ilmu. Disitulah kenapa ada pembakuan, kenapa para ulama itu concern menjaga Al-Quran. Disitulah mudah-mudahan kita tidak ya secara subjektif, tidak pula kemudian berdasarkan akal semata untuk menentukan ini makbul dan mardud. Kayaknya dia ini yang paling makbul. Kenapa? Kan dia udah profesor. Ya, ini Pak Mardud ini kenapa? Kan dia sekolah aja nggak tamat. Ya, Buya Hamka otodidak. Jadi tetap standarnya adalah standar ilmu bidang. Setiap ilmu ada bidangnya dan ada pakarnya atau ada alimnya. Ya, yang berubah itu apa tadi yang ketiga ya? Apa tadi Ustadz? Yang ketiga itu yang berubah apa? Yang ketiga yang berubah tadi. Yang berubah tadi kalau nggak salah ada berubah-berubah begitu. Tapi intinya adalah yang ketiga itu ya. Yang berubah adalah penafsiran. Ya, yang berubah itu penafsiran. Ya. Penafsiran itu kan merupakan ikhtiar manusia untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pedoman dalam mengamalkannya atau pedoman dalam memberikan kehidupan yang lebih baik kepada manusia. Tetapi tetap penafsiran yang berbeda itu acuannya adalah jelas. Jangan sampai kemudian dengan dalih atau ya argumentasi bahwa ini kan perbedaan penafsiran saja. Kalau itu diberikan ya keran yang terbuka bahwa ini perbedaan penafsiran tapi tidak acuan yang jelas, maka bagaimana mungkin kita akan menjaga Al-Quran? Tidak usah jauh-jauh ya, kalau saya sering analogikan kepada yang memasak atau dalam bidang teknologi, kita patuh sekali. Disuruh ganti oli, mau karena khawatir rusak gitu ya mobilnya. Disuruh ya oleh dokter apalagi, mau gitu ya. Kita patuh sekali. Kenapa dalam bab agama kita kurang patuh ya? Apakah itu ada sesuatu tadi disampaikan Ustadz Fahmi ya? Bisa jadi kita sudah terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang notabene itu adalah dakhil, infiltrasi dalam keislaman kita. Maka benar yang berubah adalah tafsir, tapi konteksnya secara teks tidak pernah berubah. Apalagi kalau qot'i jelas sekali, kalau Al-Quran hadis juga demikian. Kalau yang sahih, yang qot'i dengan. Perubahan penafsiran itu dimungkinkan asal siapa yang menafsirkan. Asal, ya, acuan penafsirannya, asal, hasil dari penafsirannya, asal, tidak ada subjektivitas. Asal tools yang digunakan adalah tools yang sesuai. Asal, banyak asalnya gitu ya. Asalkan maksudnya. Kalau tidak, kita khawatir perbedaan tafsir atau perubahan tafsir itu mengarah kepada kita menjauhkan umat dari Al-Quran sendiri. Wallahu a'lam. Demikian Pak Khozin. Terima kasih. Barakallahu fiik.